Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan topik bahasan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, satu hal yang tidak kita ragukan bahwasanya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita juga tahu, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan bagi kita, menjadi kewajiban kita seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan amal saleh. Di antara hal yang menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan dan bahwasanya dia adalah tamu yang agung, tamu yang mulia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengisi Ramadan dengan baik, dengan puasa yang berkualitas. Itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang bisa menyaingi pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mati syahid. Tentu saja hal yang tidaklah kita ragukan bahwasanya orang yang gugur di medan jihad adalah orang yang sangat besar ganjarannya, seorang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang matinya tidak mati syahid bisa mendapatkan pahala yang menyaingi ataupun bahkan lebih unggul daripada pahalanya orang yang mati syahid. Dan di antara sebabnya adalah ketika dia mengisi Ramadan dengan baik, Ramadan adalah Ramadan yang berkualitas. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Di riwayat tersebut diceritakan bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat 3 orang yang berkawan. 2 diantaranya gugur sebagai syahid di medan jihad. Kemudian setahun setelah itu, yang ketiga meninggal dunia. Ternyata setelah kemudian 3 orang tadi meninggal dunia, ada salah satu sahabat yang melihat dalam mimpi bahwasanya orang yang ketiga yang mati di atas kasur tidak mati sebagai syahid. Kedudukannya dia harap malah lebih dulu masuk surga dibandingkan 2 kawannya yang gugur sebagai syahid. Satu hal yang mengherankan, dan ini pun juga telah mengherankan para sahabat. Maka para sahabat pun datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang hal ini. Maka lihat apa komentar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, "Alaisa qad makasa haza ba'dahu sanatan." Bukankah orang yang ketiga itu umurnya lebih panjang 1 tahun? Wa adraka Ramadana. Dengan tambahan umur 1 tahun itu, dia berjumpa Ramadan tahun selanjutnya. Pasamahu, dan dia berpuasa dengan baik, dengan puasa yang berkualitas di Ramadan tersebut. Wa shalla kaza wa kaza min sajdatin fis sanat. Dan dia telah selama 1 tahun mengerjakan sholat sekian ribu rakaat jumlahnya. Pama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka di antara keduanya, antara yang mati belakangan dan yang meninggal belakangan dengan yang duluan, terdapat jarak yang lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Satu fadilah yang sangat luar biasa.
Ada satu sahabat yang meninggal dunia di atas kasur, di atas tempat tidurnya. Namun dia mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada dua kawannya yang mati sebagai syahid dengan jarak antara langit dan bumi. Apa penyebabnya? Kata Nabi SAW, karena dia umurnya lebih panjang 1 tahun. Pada saat itu dia berpuasa Ramadan, dan puasanya adalah puasa yang berkualitas. Dan tentu selama 1 tahun tersebut, dan mengerjakan sekian banyak sholat fardu dan salat sunat. Karena itulah, jarak antara dia dengan dua kawannya adalah jarak antara langit dan bumi. Hal ini menunjukkan betapa mulianya tamu Ramadan, betapa dia adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan sungguh celaka dan sungguh sialah orang-orang yang ceroboh ketika dia berjumpa dengan Ramadan dan tidak bisa mengisi Ramadan secara baik, tidak bisa mengisi Ramadan dengan maksimal. Sungguh ini adalah keteledoran yang sangat memalukan. Sungguh ini adalah keteledoran yang sangat tragis dan menyedihkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya dan menuntun langkah-langkah kita, menuntun langkah-langkah kaki kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.